Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam soal landing page atau LP gitu ya. Iya, betul. LP. Ada sumber menarik nih dari pakar pemasaran di Jepang. Dia menyoroti kenapa halaman tunggal ini fundamental. Fundamental banget. Tapi yang menarik, sumber ini juga bilang kalau peran LP sekarang itu udah agak geser gitu ya. Bukan cuma soal halamannya aja. Betul sekali. Lebih ke, hubungan kita sama audiens sebelum mereka nyampe ke LP itu. Nah, itu dia. Jadi, seberapa penting sih LP di era sekarang, dan gimana cara kerjanya yang baru ini? Oke. Jadi gini, anggap aja LP itu kayak wiraniaga online kita. Di era digital gini, kalau kita nggak pakai LP, ya sama aja kayak nolak pakai brosur zaman dulu. Aneh kan? Iya juga ya, wiraniaga online. Sumber ini negasin LP itu krusial banget buat jelasin penawaran, narik minat, dan ujung-ujungnya yaitu mendorong orang buat ambil tindakan, entah beli, daftar, atau apapun. Oke. Tapi, ya itu tadi, seperti yang Anda bilang, efektivitasnya sekarang banyak dipengaruhi sama apa yang terjadi sebelum orang mengklik link LP kita. Istilah wiraniaga online tadi menarik. Gimana sih LP bisa lebih bagus perannya dibanding katakanlah cuma ngasih link kontak atau formulir biasa gitu? Nah, ada beberapa alasan kuat. Pertama, soal meningkatkan konversi. Konversi ya? Iya. LP yang bagus itu kayak wiraniaga beneran. Dia jelasin dulu nilai produknya, manfaatnya buat Anda apa, baru deh minta Anda beli. Nggak langsung toyor gitu ya? Betul. Dia bangun pemahaman dulu, bangun keinginan. Jadi orang lebih yakin buat ambil tindakan. Contohnya nih, halaman daftar lain yang disebut sumber kita. Oh, yang lain itu ya? Iya, itu kan nggak cuma tombol daftar gede-gede, tapi dijelasin dulu. Kalau gabung tuh dapat apa aja sih? Manfaatnya apa buat pengguna? Hasilnya? Ya jelas orang jadi lebih tertarik buat daftar kan? Masuk akal. Jadi ada penjelasan nilainya dulu. Oke, terus apa lagi keunggulannya? Kedua, LP itu memungkinkan pelacakan dan analisis. Ini penting banget. Pelacakan? Maksudnya? Kita bisa tahu persis berapa orang yang datang ke LP kita. Datangnya dari mana? Dari iklan kah? Dari sosmed kah? Terus bagian mana dari LP yang paling mereka perhatiin? Oh, bisa sedetail itu ya? Bisa banget. Dan yang paling penting, berapa banyak yang akhirnya melakukan konversi, mengisi formulir, ngeklik beli, gitu. Wah. Data ini krusial loh. Jadi kita tahu kenapa strategi kita berhasil atau gagal. Bukan cuma nebak-nebak. Jadi bisa kita perbaiki terus. Oke, jadi data itu buat aksi perbaikan langsung ya, bukan cuma laporan. Sip. Poin ketiga. Ketiga, LP itu bisa dipersonalisasi. Ini keren banget. Personalisasi, maksudnya gimana tuh? Jadi, kita bisa bikin pesan yang beda khusus buat segmen audiens yang beda juga. Misalnya, jual suplemen protein. Oke. Kalau targetnya buat ningkatin kecantikan kulit, pasti pesannya beda dong sama kalau targetnya buat bentuk otot para binaragawan. Oh iya, jelas beda banget. Nah, LP memungkinkan kita bikin penyesuaian pesan kayak gitu, biar lebih relevan, lebih kena ke masing-masing kelompok target. Oke, personalisasi ini kunci. Tapi sumber kita juga bilang, meskipun udah dipersonalisasi, LP itu masih bisa gagal loh. Ada 4 dinding penghalang katanya. Betul. 4 dinding itu, 1 tidak dilihat, 2 tidak dibaca, 3 tidak dipercaya, dan 4 tidak bertindak. Gimana tuh cara ngerobohin dinding-dinding itu? Nah, pendekatannya beda-beda buat tiap dinding. Kalau tidak dilihat, solusinya ya headline, judulnya harus nampol, harus menarik perhatian banget. Katanya sih, itu 80% penentu awal. Wow, 80% ya? Oke. Terus buat tidak dibaca atau tidak dipercaya, kuncinya adalah bukti. Bukti sosial yang kuat. Bukti sosial, kayak gimana tuh? Ya, testimoni pelanggan asli, studi kasus, data hasil yang konkret, mungkin liputan media, atau dukungan dari tokoh yang dikenal. Plus, branding kita juga harus kuat. Di era sekarang, bukti nyata tuh seringkali jauh lebih kuat daripada kata-kata manis doang. Bukti nyata. Oke, terus dinding terakhir dan paling penting katanya, tidak bertindak. Nah, ini dia nih poin krusial dari sumber kita buat zaman sekarang. Dinding tidak bertindak ini yang justru paling menentukan. Kalau kita bisa bikin orang bertindak, dinding-dinding yang lain itu seringnya jadi ikut runtuh juga.
Oh gitu, jadi fokusnya geser ke sini ya? Iya, fokusnya jadi geser. Pertanyaannya bukan lagi cuma gimana bikin LP yang bagus, tapi lebih ke gimana caranya mendorong orang untuk bertindak di tengah semua kebisingan informasi ini. Geser, gimana maksudnya geser? Apa artinya ini buat kita yang dengerin? Artinya gini, di era sekarang ini ada 3 hal yang jadi super penting. Branding kita, bukti yang tadi kita bahas, dan yang paling utama adalah hubungan atau keterlibatan engagement yang udah kita bangun sebelumnya. Hubungan ya? Iya, orang itu cenderung beli dari sumber yang udah mereka kenal, mereka sukai, dan mereka percayai. Sumber kita ini pakai istilah kairitsu. Kairitsu? Apa tuh artinya? Itu istilah Jepang, artinya kira-kira tingkat penjelajahan atau interaksi. Intinya, seberapa sering dan seberapa dalam audiens itu udah berinteraksi sama konten kita, di sosmed, di blog, dimanapun, sebelum mereka lihat LP kita. Nah, tingkat interaksi ini sangat mempengaruhi jenis LP yang efektif buat mereka. LP jadi seringkali cuma pendorong terakhir aja. Wah, ini mind-blowing sih. Jadi fokusnya benar-benar geser dari LP-nya sendiri ke hubungan yang udah ada sebelumnya. Ini perubahan paradigma banget ya. Banget. Berarti ini artinya kita perlu mikirin 2 jenis LP yang beda banget dong. Tergantung udah kenal apa belum sama audiensnya. Tepat sekali. Pendekatannya kontras banget. Buat audiens dingin, ya istilahnya gitu ya, yang belum kenal kita sama sekali, mungkin datang dari iklan gitu. Oke, yang dingin. Nah, buat mereka, kita butuh LP yang komprehensif, panjang, detail, sumber kita bahkan nyebut struktur sampai 20 bagian loh. 20 bagian. Banyak juga ya. Ya, mulai dari jelasin masalah mereka, solusi kita, bukti-bukti yang kuat tadi, penawaran yang susah ditolak, kasih jaminan, jawab pertanyaan umum, FAQ, dan lain-lain. Kenapa? Ya karena kita perlu bangun kepercayaan dan jelasin nilai produk kita dari nol banget. Oke, itu buat yang dingin. Terus, gimana kalau audiensnya udah hangat? Udah kenal kita, mungkin followers atau pelanggan lama. Nah, buat audiens yang udah ada hubungan, LP-nya bisa jauh lebih ringkas, lebih to the point. Nggak perlu 20 bagian lagi ya. Nggak perlu, fokus utamanya bisa langsung ke penawaran spesial atau bonus yang menarik banget. Mungkin kasih sedikit bukti penguat kalau perlu. Dan yang nggak kalah penting, desainnya UI UX harus profesional, harus sesuai sama citra brand kita yang udah mereka kenal. Kita nggak perlu lagi jelasin panjang lebar siapa kita, kenapa produk kita bagus. Kepercayaan itu kan idealnya udah terbangun sebelumnya. Oke. Jadi, kalau boleh dirangkum nih dari pembahasan kita, LP itu tetap vital ya. Kayak wiraniaga digital kita buat naikin konversi dan buat analisis. Itu nggak berubah. Betul. Tapi cara kerjanya udah berevolusi. Kuncinya sekarang ada di hubungan dan kepercayaan yang kita bangun sebelum audiens itu lihat LP kita. Gitu ya. Persis. Jadi penting banget buat kita sadar kita ini lagi ngomong sama siapa sih? Sama orang baru atau sama orang yang udah kenal baik? Karena itu bakal nentuin banget strategi LP mana yang paling pas. Tepat. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Dengan pemahaman baru ini, pertanyaannya jadi gimana caranya Anda sekarang secara proaktif membangun dan memelihara hubungan serta kepercayaan itu dengan audiens Anda di luar konteks LP itu sendiri. Pertanyaan bagus. Strategi konten berkelanjutan apa yang bisa Anda terapkan untuk memperkuat fondasi kairitsu atau tingkat interaksi itu? Itu yang mungkin perlu dipikirkan lebih dalam. Menarik banget. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga banyak insight baru ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.